Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Sehingga kami ada lagi saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, agar kami dapat mengerti ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat 20. Tertulis demikian, Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini, kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu, seperti yang ternyata pada waktu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bapak suatu hari sedang bertanya-tanya dalam hatinya, apakah masih terjadi mujizat sekarang ini? Pada malam harinya ia diajak oleh istrinya makan di sebuah restoran yang belum pernah mereka kunjungi. Ketika bapak ini duduk di dalam restoran tersebut, ia melihat sebuah tulisan dalam frame yang tergantung di dinding. Tulisan itu berkata, mujizat terjadi setiap hari. Banyak orang tidak mempercayainya, tapi itu terjadi. Bapak itu kaget karena pertanyaannya mendapatkan jawaban melalui tulisan itu. Dia percaya bahwa meskipun nampaknya seperti sebuah kebetulan dan hanya merupakan perkara yang kecil, namun itu juga adalah sebuah mujizat, jawaban dari Tuhan atas keingintahuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara pribadi saya mengalami banyak mujizat Tuhan sejak dulu sampai sekarang. Ada banyak hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saya oleh pertolongan Tuhan. Mungkin ada yang menganggap bahwa mujizat sudah berakhir di zaman para rasul, tapi tidak demikian hal yang sebenarnya. Ada juga orang yang tidak mau percaya mujizat karena takut akan pengharapan yang palsu. Tapi saudara, bagaimanapun juga sikap kita, entah percaya atau tidak, mujizat tetap terjadi dan masih terjadi sampai hari ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita seharusnya juga percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk mengadakan mujizat dalam hidup kita. Kalau kita mencari definisi tentang mujizat, ada sebuah kamus, yaitu kamus Merriam-Webster, yang mendefinisikan mujizat sebagai berikut. Mujizat adalah peristiwa luar biasa yang memanifestasikan campur tangan ilahi atau campur tangan Tuhan dalam hidup manusia. Mujizat adalah peristiwa, hal atau pencapaian yang sangat luar biasa atau tidak biasa. Membaca definisi mujizat ini, maka jelas saudara bahwa mujizat masih terus terjadi sampai hari ini. Dari Yeremia 32 ayat yang ke-20, kita mengerti bahwa Tuhan membuat mujizat sampai kepada waktu ini, yaitu hari ini. Dan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 tertulis bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau ia tetap sama, maka itu berarti bahwa kuasanya tetap sama. Dan kalau kuasanya tetap sama, maka mujizatnya juga tetap terjadi sampai hari ini, besok, dan seterusnya. Di bagian ayat yang sebelumnya dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 dan 6, tertulis bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kemudian dikatakan bahwa Tuhan adalah penolong sehingga kita tidak akan takut. Kalau Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dan kalau Tuhan adalah penolong kita, maka kita pasti mengalami mujizat setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menyatakan mujizatnya? Karena Ia sangat baik dan Ia penuh dengan kuasa. Tuhan menyatakan mujizatnya karena Ia mau memperkenalkan dirinya kepada kita dan mau membuat namanya mulia.
Mujizatnya membuktikan tanda perjanjiannya atas kita. Tuhan menyatakan mujizatnya karena Ia mau menolong kita umatnya, menjawab doa-doa kita, dan karena Ia mengasihi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini tidak bermaksud agar kita berfokus kepada mencari mujizat. Tentu saudara, mujizat tidak selalu menjamin bahwa seseorang akan menjadi percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi kita semua yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, hendaknya menyadari dan memahami bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus masih berkuasa dan sanggup untuk menolong kita. Kalau saat ini saudara mengalami keadaan yang sulit, putus asa dengan situasi yang ada, merasa tidak ada lagi harapan, ingatlah saudara bahwa ada Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat, sanggup untuk memberikan pertolongan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus masih tetap sama, tetap mengasihi, dan tetap maha kuasa. Ia sanggup untuk menolong kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kesadaran kepada kami, bahwa Engkau sanggup menolong kami. Mujizat-Mu masih berlangsung sampai hari ini, besok dan seterusnya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, dan Engkau masih terus bekerja sampai hari ini. Engkau menyertai kami dan memelihara akan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Ada janji yang pasti dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Kami yakin mujizat-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami melalui setiap hari dengan mujizat Tuhan. Dan kami percaya segala persoalan, masalah dalam kehidupan yang kami alami, sanggup kami hadapi dan sanggup kami atasi dengan pertolongan dan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah seluruh kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Dan ajar kami Tuhan untuk terus bersandar dan percaya kepada-Mu. Di sepanjang malam hari ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani dan memuliakan nama Tuhan, lewat segala aktivitas dan tugas pekerjaan kami. Sembuhkanlah ya Tuhan yang sedang mengalami sakit, berikan kekuatan bagi yang sedang lemah, bangkitkanlah semangat yang berputus asa, dan berikan jalan keluar ya Tuhan, dan pertolongan yang ajaib bagi setiap yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami, dan kami alami jawaban doa, serta berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.